Indonesia. Kenapa ini bisa terus terjadi? Kami paparkan sejumlah data dan faktanya berikut ini pemirsa. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, sejak 2019 sudah ada 79 kasus terjadi. Kebocoran data semakin merajalela. Keamanan data kita dipertaruhkan. Ratusan, ribuan, bahkan jutaan data pengguna pribadi terancam oleh adanya berbagai macam serangan cyber. Apa yang harus kita lakukan? Hanya diam, bungkam, atau bergerak untuk melindungi. Kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi? Jangan pernah lengah, karena mungkin kamu target selanjutnya. Pada era digital yang semakin maju, melindungi data dan informasi pribadi seakan menjadi keharusan bagi kita. Maka dari itu, kita harus berupaya untuk melakukan sesuatu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, di sini saya akan memaparkan 5 website yang dapat teman-teman gunakan sebagai langkah awal dalam melindungi data pribadi. Cekidot. Untuk website yang pertama yaitu website periksa data. Teman-teman bisa mengakses periksa data di browser masing-masing dengan cara mengetikkan periksa data. Kemudian kita klik yang paling atas, lalu akan muncul tampilan pada website periksa data seperti pada tampilan berikut. Kemudian kita coba untuk menginputkan alamat email kita yang akan kita periksa apakah mengalami suatu insiden kebocoran data atau tidak. Setelah kita masukkan, kita klik enter atau klik periksa data sekarang. Nah, email yang saya masukkan mengalami satu kejadian kebocoran data yang terjadi pada Cutout Pro pada 26 Februari 2024. Dan kita scroll ke bawah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk menanggulangi kebocoran data tersebut. Untuk website yang kedua yaitu haveibeen.net. Teman-teman bisa mengetikkan kemudian masuk ke dalam websitenya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk fungsinya hampir sama seperti periksa data. Nah, kita coba aja untuk menginputkan alamat email kita, kemudian kita enter atau klik .net. Alamat email yang saya masukkan mengalami kebocoran, yaitu di situ disediakan 3 langkah untuk menanggulangi kebocoran data tersebut. Bagaimana? Mulai dari step pertama, step kedua, dan step ketiga. Pada website yang ketiga yaitu Dahsyat. Teman-teman bisa mengetikkan pada browser masing-masing. Ini dapat digunakan sebagai investigasi dan perlindungan keamanan. Setelah itu kita akan masuk pada tampilan websitenya. Kurang lebih seperti ini. Di website ini untuk toolsnya lumayan lengkap dibandingkan dengan dua website yang terlebih dahulu, mulai dari API, monitoring, dan lain-lain. Kemudian pada field juga di sini terdapat email, kemudian ada name, address, dan lain-lain. Kita bisa pilih email untuk melihat apakah email kita mengalami suatu kebocoran atau tidak. Pada website ini juga terdapat banyak sekali fitur yang disediakan oleh website. Ya, seperti ini ya teman-teman. Ya, kemudian kita bisa mencoba untuk menginputkan atau memasukkan alamat email yang ingin kita ketahui apakah email tersebut mengalami suatu kebocoran data atau tidak. Setelah kita mengetikkannya, kemudian kita bisa klik enter pada keyboard atau klik search. Nah, setelah kita mengeksekusi email tersebut, maka website akan mengeksekusi juga apakah email kita itu mengalami suatu kejadian kebocoran atau tidak. Nah, ternyata email yang saya inputkan tidak mengalami suatu kejadian kebocoran data. Kemudian untuk website yang selanjutnya yaitu Avast Hack Check. Teman-teman bisa mengetikkan pada tab browser masing-masing Avast Hack Check, kemudian akan masuk ke dalam websitenya yang kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk tampilannya mirip-mirip sama periksa data dan haveibeen.net. Nah, di sini tertampil bagaimana website Avast ini bekerja. Kemudian dapat beberapa fitur lainnya. Kita akan coba untuk memasukkan alamat email yang akan kita cek apakah mengalami suatu insiden kebocoran data atau tidak. Setelah kita mengetikkan atau menginputkan alamat email tersebut, kita enter atau klik check now. Kemudian website akan mengeksekusi dengan cara scanning. Kita tunggu. Nah, hasilnya tidak ada password yang bocor untuk email yang saya inputkan tadi.
Nah, untuk website yang terakhir yaitu Mozilla Monitor. Untuk tampilannya lumayan eye-catching ya teman-teman, dibandingkan dengan 4 website yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini pada Mozilla Monitor diminta untuk membuat akun terlebih dahulu atau kita bisa sign in ketika kita sudah memiliki akun. Di sini saya sudah memiliki akun dan langsung saya coba untuk scan email saya di sini. Dan code it. Nah, akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Karena saya sudah memiliki akun, maka saya tinggal pilih saja continue with Google. Nah, klik saja lanjutkan sesuai dengan apa yang ditampilkan. Jangan lupa untuk dibaca terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan asal klik juga. Nah, setelah itu akan muncul kejadian kebocoran data pada email saya, yaitu terdapat 2 kebocoran data yang tampil di situ. Kita bisa melakukan pencegahan atau menghilangkan kebocoran data tersebut menggunakan website Mozilla Monitor ini teman-teman. Setelah kita melakukannya, maka itu akan berkurang. Nah, tadi di email saya ada 2 kejadian, maka setelah saya coba untuk code it, maka tinggal 1 kejadian saja. Nah, data pribadi itu apa sih? Data yang bagaimana sih? Nah, data pribadi dapat diartikan sebagai informasi yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Hal itu sangat perlu untuk kita jaga agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih apa yang termasuk ke dalam data pribadi? Ya, seperti yang saya bilang tadi, yaitu mengenai data pribadi kita seperti nama, nomor telepon, alamat rumah, email, biometrik, riwayat kesehatan, dan lain-lain. Apakah yang menyebabkan kita mengalami kebocoran data pribadi? Nah, sebenarnya itu semua bisa terjadi karena dari diri kita sendiri, teman-teman. Kayak misalnya saja ketika kita menerima link dari orang lain melalui WhatsApp atau yang lain, nah kita tanpa berpikir panjang langsung mengklik link tersebut. Nah, kemudian ketika kita mengakses suatu website, nah itu kita asal klik aja. Nah, kemudian ketika kita menginstal suatu aplikasi atau software, nah kita di situ juga tidak boleh sembarangan untuk meng-allow. Selain kita diminta untuk berhati-hati, kita juga harus memperhatikan konektivitas yang aman. Dilansir dari Detik News pada Senin 24 Juli 2023, pemerintah berupaya mencari penyebab kebocoran data Dukcapil tersebut, dan kini pemerintah menelusuri instansi yang diduga menjadi sumber bocornya data. Nah, informasi ini bermula dari cuitan akun Twitter pendiri Ethical Hacker Indonesia, yaitu Bapak Teguh Aprianto. Nah, Bapak Teguh ini menyampaikan bahwa data Dukcapil yang bocor terbilang cukup lengkap, yakni mencakup nama, nik, nomor kakak, akun nikah, dan yang lainnya. Tertulis di sini dugaan kebocoran data tersebar di dark web yang dilakukan atas nama RRR. Mendagri juga memberikan respon bahwa data yang beredar tidak sesuai dengan format. Dirjen Dukcapil bersama dengan BSSN dan stakeholder lainnya telah melakukan mitigasi preventif dan audit yang cepat. Jadi beberapa instansi juga mengupayakan untuk mencari penyebab kebocoran data Dukcapil ini. Untuk contoh kasus yang selanjutnya yaitu mengenai bocornya akun Tokopedia. Dilansir dari CNN Indonesia, Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan, bahkan jumlahnya diperkirakan mencapai 91 juta akun dan 7 juta akun merchant. Tidak lagi 15 juta seperti yang diberitakan sebelumnya, padahal di tahun 2019 Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 91 juta akun aktif di platformnya. Artinya hampir semua akun di Tokopedia berhasil diambil datanya oleh sang peretas. Kemudian sang peretas itu menjual data dari akun Tokopedia ini di dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan lain-lain. Diperkirakan akun itu terjual senilai 74 juta rupiah. Adapun kronologi lengkap betulnya akun Tokopedia tersebut bermula saat peretas Y Sodang pertama kali mempublikasikan hasil peretasan di Right Forum pada Sabtu 20 Maret 2020. Nah, terjadi kebocoran data tersebut, tentunya kita harus berhati-hati juga sebagai pengguna.
sering-sering melakukan penetration testing untuk melihat adakah celah yang menyusupi Tokopedia tersebut. Dan sebagai penutupan, yaitu ada satu contoh kasus lagi, yaitu mengenai bocoran data BSI yang pernah viral pada masanya, yang kalau nggak salah itu terjadi pada tahun 2023. Bank Syariah Indonesia atau BSI diserang oleh salah satu serangan cyber, yaitu ransomware Lockbit. Nah, gimana sih cara ransomware Lockbit ini bekerja? Nah, yang pertama itu dimulai dari tahap eksploitasi, kemudian penyusupan, penyebaran, enkripsi data, lalu permintaan tebusan. Nah, dipadankan pelaku ransomware Lockbit ini meminta tebusan pada BSI. Nah, dampak apa sih yang disebabkan adanya serangan ini? Nah, yang pertama tentu saja kebocoran data. Lockbit berhasil mencuri sekitar 1,5 TB data dari BSI, termasuk informasi pribadi lebih dari 15 juta nasabah dan pegawai. Kemudian, dampak apa lagi? Ya, tentu saja risiko keamanan. Kebocoran ini meningkatkan risiko pencurian identitas dan penipuan melalui penggunaan data yang telah bocor. Kemudian yang terakhir tentu saja mengenai reputasi bank itu sendiri. Insiden ini juga merusak reputasi BSI sebagai lembaga keuangan yang aman dan dapat dipercaya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata atau informasi yang kurang tepat. Terima kasih sudah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat bagi saya sendiri dan teman-teman semua.